Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Teman-teman, ini saya mau sedikit cerita mengenai pentingnya mempunyai lahan pakan hijauan yang posisinya dekat dengan kandang. Jadi di belakang saya ini, itu kandang saya teman-teman. Jadi kambing-kambingnya pun kelihatan ya. Nah, terus saya akan ajak teman-teman ke kebun di sebelah kandang. Nah, sebelum saya ajak ke kebun, saya akan ceritakan kenapa sih penting banget. Pertama, ngaretnya cepat karena posisi lahan pakannya ada di dekat dengan kandang. Pertama. Yang kedua, kalau ada momen-momen yang urgent, misalnya tiba-tiba ada di lingkungan ada yang meninggal atau apa, kita ngaretnya cepat. Atau kita ada agenda dadaan pergi keluar kota, ngaretnya cepet, sehingga waduh ini harus minta tolong tetangga nanti ngaretnya. Nah, ngaretnya cepet karena posisinya ada di dekat kandang. Terus kemudian keunggulannya lain adalah pupuknya gampang, soalnya lahannya cuma di sebelah kandang. Nah, saya coba spill ya teman-teman ya, hijauannya. Yuk, ini cuman bener-bener jejer di kandang. Nah, ini tak kasih lihat teman-teman. Satu, aneka jenisnya ya, daun pisang. Daun pisang, aneka jenis daun pisang apapun, kambing domba suka. Yang boleh diberikan pertama yang bentuknya hijau ini pasti. Yang kedua, minimal yang kuning seperti ini teman-teman. Ini. Nah, kalau saya, yang tidak saya berikan wujudnya yang ini teman-teman. Ini tidak saya berikan. Karena apa? Ini menurut saya kandungan nutrisinya sudah nggak ada. Kalau ini masih mending karena masih ada klorofil hijau daunnya. Nah, daun pisang. Yang kedua, ini indigo vera teman-teman. Indigo vera. Ini sudah harus tebang karena tingginya sudah melebihi saya. Tebangnya nanti segini teman-teman. Ini tebang, ceprek gitu ya. Tebang. Terus ini singkong Papua teman-teman, orang-orang nyebutnya ini singkong Papua atau tanaman gedi atau apa gitu namanya. Ini juga pertumbuhannya cepat sekali. Terus percabangannya dia banyak, gampang banget hidupnya. Terus saya ajak masuk ke dalam ya teman-teman, busukan aja ini. Oh, ini ada teman-teman, nih ini ada namanya pohon Afrika. Ini kemarin saya buatkan videonya. Ini juga ada yang nyebut sambung nyowo, ada yang nyebut pohon insulin atau apa gitu, monggo aja, sebutannya macam-macam. Ini juga sangat doyan, mudah sekali dikembangbiakkan. Terus yang dalam itu teman-teman, itu ada singkong biasa sama singkong Papua. Kok singkong Papua, singkong karet. Jadi ini kebun ini sebenarnya sudah harus dipangkas teman-teman. Hanya saja kita tuh punya apa ya, punya style gini. Jadi yang deket-deket kandang pokoknya baru kita pangkas. Kalau memang ada hal-hal urgent itu kita pangkas. Yuk kita ajak keluar teman-teman supaya gampang lihatnya apa yang ada di sekitar kandang saya. Ini teman-teman tak kasih lihat. Ini namanya pohon tayuman. Ini pohon tayuman ya, bentuknya seperti kupu-kupu daunnya. Ini kandungan nutrisinya bagus dan dia mampu bertahan di
tanah yang kering, tanah kering. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini ini namanya bunga sepatu. Bunga sepatu yang bunganya warnanya merah. Ini sangat bagus diberikan kepada indukan kambing domba yang sedang menyusui, baik daunnya ataupun bunganya. Nah, ini ada lagi namanya daun jati. Daun jati doyan nggak? Doyan. Cuman tingkat kedoyanannya ini paling rendah dibandingkan daun-daun yang lainnya. Ini paling rendah, teman-teman. Ini paling rendah. Nah, terus ada juga ini teman-teman, ilalang. Boleh nggak diberikan? Boleh. Hanya saja tingkat kedoyanannya juga rendah karena tingkat nutrisinya ini rendah. Ini kandungan nutrisinya beda dengan rumput gama umami seperti ini teman-teman. Jadi ini kandungan nutrisinya lebih tinggi walaupun dia sama-sama jenis rumput. Ini teman-teman, tak kasih lihat yang namanya bunga sepatu. Seperti ini teman-teman. Ini bunganya yang merah ini. Ini yang merah ini. Nih. Tuh. Kembang sepatu. Nah, itu bagus nutrisinya. Terus apa lagi ya? Ini teman-teman, oh ini malah ada yang banyak nih. Nih, ini kembang sepatu seperti ini. Ini teman-teman harus nanam nih di dekat kandang supaya kalau ada indukan menyusui maka susunya lebih banyak produksinya. Ini juga gampang hidupnya, ini manding teman-teman, lamtoro nih. Ini lamtoro. Kalau yang ini kalau nggak salah dulu saya nanam jenisnya lamtoro taramba, teman-teman. Jadi daunnya lebih besar sedikit. Terus apa lagi ya? Ini udah kayak hutan. Oh ini teman-teman ada nih. Oh ini anu ding, bukan, ini indigo vera. Ini udah penuh, Terus di dalam itu teman-teman, tuh tak kasih lihat ya. Dalam itu ada namanya gamal. Tuh ada gamal. Ini harusnya sudah dipanen. Ada gamal. Ada satu rumput lagi teman-teman. Kalau yang ini gama umami lah, teman-teman tahu lah. Ada satu rumput lagi, saya sisakan hanya untuk koleksi aja ya. Rumputnya ini teman-teman. Nih, rumput ini namanya red napier. Jadi bentuknya warnanya ungu. Ini red napier. Cuman ciri khas red napier itu daunnya nggak begitu banyak, tunasnya juga nggak begitu banyak. Kalau kandungan nutrisinya kurang lebih sama. Ini yang sering nanam ini, kalau saya nonton YouTube-nya ternak-ternak luar negeri itu, peternak di India, Bangladesh, Pakistan itu dia nanamnya ini red napier, red napier. Ini juga harus sudah dipanen. Nah teman-teman, ini ada tanaman, kalau saya nyebutnya ini kacang-kacangan. Ini kacang-kacangan. Tapi ini juga nggak gampang lah dibudidayakan karena ini hidupnya liar nih. Ini hidupnya liar. Ini sangat suka banget, kambing domba suka banget nih sama kacang-kacangan ini. Nah, karena kita itu juga seringkali ini ya, seringkali itu kebentur situasi. Nah, entah sibuk atau apa, kalau teman-teman mampu menciptakan pakan hijauan di dekat kandang, maka nyaman lah. Ini ada satu jenis pohon yang kambing domba pun suka banget teman-teman. Nih, tak kasih lihat nih. Namanya angsana. Angsana. Nih angsana ini juga doyan banget. Nah, di dekatnya angsana itu ada mauni. Udah berapa aja ya teman-teman ya. Jadi semakin variasi maka semakin baik teman-teman. Semakin variasi pakannya, itu kandungan nutrisinya semakin lengkap. Apalagi kalau nyarinya gampang. Nih teman-teman, ini biar indigo vera nih kelupaan manen sampai keluar
bunga atau malah sudah keluar bijinya. Jadi kalau teman-teman nanti mau nyemai, itu bijinya harus sampai kering, terus nanti disemai pelan-pelan. Nah, ada berapa ya? Banyak. Singkong karet, singkong Papua, ya, lamtoro, indigo vera, gamal, tayuman. Terus tadi bunga sepatu ada, daun Afrika ada, angsana ada, red navier, terus gama umami, daun pisang, maoni, wis lengkap lah gitu ya kan, sudah lumayan lengkap. Tapi tetap saya masih ngejar teman-teman, saya masih ngejar untuk variasinya ya. Ini rencana mau saya masuki pakai apa ya, kalau memang memungkinkan nanti tak tambahi kayak manding. Nah, ini kebunnya, terus ini tempat ngopernya, tempat nyacahnya. Nih, yuk kita lihat dari sini teman-teman. Nah, ini tempat ngopernya, deket banget toh. Nah, teman-teman, tak kasih lihat lagi teman-teman, harus nanam ini nih, harus nanam ini. Soalnya ini sangat-sangat dibutuhkan sama kambing domba. Ini teman-teman, nih, ini pohon ubi jalar teman-teman. Ubi jalar ini tidak boleh diberikan kepada kambing domba dengan kondisi bunting, nggak boleh. Tapi ini bagus banget diberikan kepada kambing domba yang baru saja melahirkan dan dia posisinya menyusui, maka produksi susunya juga banyak. Ini daun ubi jalar ini saya tanamnya di karung. Besok kita bongkar, kita buatkan video kayak apa ya. Nah, teman-teman, itu ada rumput sataria. Udah sampai tua banget, belum dipanen, malah sudah keluar bunga teman-teman. Itu rumput sataria. Itu kambing domba, apalagi kalau sapi, doyan banget itu. Sataria itu, doyan banget itu. Nah, semua ini gampang nanamnya kok, gampang. Nggak sulit-sulit. Gampang pokoknya. Nah, kalau teman-teman mau nanam yang ini kaliandra merah. Jadi ada kaliandra merah, ada kaliandra putih. Ini dia itu maunya di daerah yang agak-agak sejuk teman-teman. Kalau di daerah sejuk maka pertumbuhannya dia akan bagus. Nah, kalau teman-teman ada di dataran rendah, teman-teman pasti akan sering ketemu ini. Ini daun kelapa. Daun kelapa ini juga sangat bagus diberikan kepada kambing domba. Apalagi yang ini teman-teman. Ini daun rambutan. Hanya saja biasanya kalau daun rambutan ini dihindari sama teman-teman peternak kambing PE, terutama yang kelasnya kelas seni, karena daun mangga ini membuat urinya warnanya kuning pekat banget. Jadi kalau nanti kena di bulu-bulu bagian belakang, ini susah banget hilangnya warna pekatnya ini daun mangga. Tapi kalau kambingnya cuman kambing pedaging, domba pedaging, kasih aja ini yang namanya daun mangga ini. Daun mangga, oke. Nah teman-teman, ini pentingnya kalau teman-teman dan manfaatnya kalau teman-teman punya lahan pakan hijauan di sebelah kandang, jadi lebih nyaman. Oke teman-teman, kalau ada yang belum bikin lumbung pakan hijauan di sebelah kandang, disegerakan. Tapi kalau ternyata waduh mas sudah nggak ada lahan di dekat kandang, ya udah geser sedikit agak jauhan dari kandang. Gitu ya teman-teman. Semangat selalu
untuk bikin pakan pokoknya kambing domba. Pakan pokoknya ya, jumlahnya ditambahi, variasinya dimaksimalkan, supaya dari hari ke hari beban biaya pakannya semakin turun, semakin turun, semakin turun, dan kualitas nutrisinya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menyaksikan video ini. Bagi teman-teman yang mau lebih serius belajar mengenai ternak kambing domba, berikut integrated farmnya, teman-teman bisa ikut pelatihan kami. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga tayangan kami bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Teman-teman, nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.